Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini teman-teman, kebetulan saya hari ini ada orderan list celana dan sablon kaos untuk kaos olahraga SMP. Dan kebetulan untuk listnya sendiri itu sablonnya permintaan dari customer saya atau teman saya itu minta cepet teman-teman, karena memang deadline-nya mepet katanya, pengen cepet, terutama di listnya dulu, list celananya dulu. Jadi ini cara saya teman-teman ya, cara saya yang mungkin teman-teman juga bisa untuk ditiru. Bagaimana solusi kalau memang sablonannya buru-buru, pengennya cepet, tapi kalau untuk afdruk dulu, bikin film dulu, itu kelamaan teman-teman. Jadi ini cara saya, mohon disaksikan. Nah kebetulan ini teman-teman ya, permintaannya seperti ini untuk desain belakang, untuk list celananya seperti ini. Cuma karena memang yang diburu-buru sekarang ini listnya, dan listnya ini yang diburu-buru untuk segera disablon, karena memang tidak memungkinkan untuk di afdruk. Jadi di sini saya udah bikin desainnya. Desainnya cuma seperti ini. Kita akan cutting teman-teman, cutting pakai stiker. Jadi di sini saya akan menggunakan stiker kromo. Ini desain sudah saya setting sedemikian rupa, ukurannya 3,5 cm dengan panjang 45 cm. Jadi sebelum kita cutting, ini desain kita mirror teman-teman. Nah seperti ini. Nah setelah di mirror, langsung kita siapkan dulu mesin cuttingnya dulu teman-teman ya. Jadi ini saya pakai stiker kromo ukuran A3. Ini lebar 33 cm dan panjang 48 cm. Jadi akan kita cutting dulu teman-teman. Nah setelah kita setting, langsung saja desain yang sudah kita desain tadi langsung di apply untuk kita proses cutting. Nah, selesai teman-teman untuk cuttingnya, kita lepas dari tray. Jadi ini hasilnya teman-teman, nggak kelihatan ya karena memang tipis banget teman-teman, tapi kita lihat aja nanti. Nah setelah itu kita masuk proses pemotongan supaya nggak kelebaran waktu kita masang di screen nanti teman-teman. Untuk ukurannya kira-kira sendiri aja lah, yang penting nggak mengenai hasil cuttingannya tadi. Selanjutnya kita ambil dulu screennya teman-teman ya, karena tempat screen saya atau tempat produksi sablon saya di belakang, maka saya ambil dulu di belakang. Setelah kita siapkan screennya yang mau kita pakai, kita juga harus siapkan seperti lakban dan pinset ya teman-teman. Pinset itu nanti berfungsi untuk mencukil hasil cuttingannya tadi. Nah untuk proses pengelupasan stiker teman-teman, ini dilakukan dengan hati-hati teman-temannya, supaya si stiker enggak sobek pas kita tarik bagian belakang stikernya itu. Setelah selesai ngelupas, selanjutnya langsung aja kita atur sedemikian rupa teman-teman untuk ukuran di screennya. Langsung aja kita lengketkan gitu aja. Nah pada proses pelengketan nih teman-teman, harus dipastikan stiker menempel merata pada bagian screen atau bagian monil, kain monilnya.
itu bisa kita gunakan kain atau scrub seperti ini dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting bahannya itu bisa untuk menekan supaya si stiker itu benar-benar lengket di screen, teman-teman. Selanjutnya proses pencungkilan hasil cutting tadi. Di sini kita menggunakan pinset. Ini untuk mempermudah saat kita mencukil, teman-teman ya. Pokoknya dilakukan mana yang butuh dicukil dan mana yang tidak harus dicukil. Pokoknya dikira-kira sajalah mana yang seharusnya kita cukil. Setelah itu, setelah kita cukil semua stikernya tadi, selanjutnya kita lakukan bagian pinggirnya, teman-teman, supaya nanti pada saat kita nyablon itu tintanya nggak melebar ke pinggir-pinggirnya gitu, teman-teman, nggak mengotori bagian yang kita sablon. Ini saya lakukan agak sedikit lebar supaya nanti pas nyablon juga enak gitu, teman-teman. Kita lakukan bagian belakang, atas sampingnya stiker itu tadi yang kita tempel tadi. Pokoknya kita lakukan yang sampai menurut kita itu bener-bener rapet, teman-teman, supaya nggak melebar, nggak bocor ketika kita sablon nanti. Nah, ini udah jadi ya, teman-teman. Ini screen udah siap buat nyablon, untuk nyablon. Jadi hasilnya seperti ini. Seperti ini. Jangan salah fokus sama screennya, teman-teman ya, karena ini memang screen saya pergunakan khusus untuk list. Jadi saya cuci yang bersih cuma tengahnya aja, pinggirnya bodo amat lah, yang penting bisa. Bukan saya males, tapi memang karena kadang-kadang di sini tinta itu udah kering banget, teman-teman. Kalau mau bersihin juga butuh effort lebih juga kan. Jadi ya sekenanya aja, karena dipakainya yang tengah, ya udah saya cuci yang tengah aja. Begitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya ini bisa dijadikan sebagai solusi, teman-teman. Tapi nggak bisa dijadikan sebagai acuan untuk terus-menerus seperti ini, karena yang paling bagus ya tetap pakai afdruk. Begitu, teman-teman. Tapi lumayan lah, ini bisa jadi sebagai solusi, karena selama ini saya pakai ini juga alhamdulillah aman, nggak ada masalah sama sekali. Untuk ada yang tanya nanti, Mas, kalau pakai kertas kromo atau stiker kromo kira-kira ngelentek atau enggak segala macam. Jadi masih ada kemungkinan untuk ngelupas ya, teman-teman. Jadi kalau tembusnya enggak, kalau maksudnya untuk bocornya sendiri enggak. Cuma kalau untuk stikernya ngelupas itu masih ada kemungkinan, karena ya kita paham sendirilah, karena lem stiker kena tinta basis air atau rubber ataupun extender, ya pasti ada kemungkinan untuk ngelupas. Cuma kalau untuk produksi sedikit yang nggak terlalu banyak, ini bisa jadi sebagai solusi. Begitu saja, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.